Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi. Perpanjangan yang tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 1295 tahun 2020 ini dimulai 4 Januari hingga 17 Januari 2021 mendatang. Diperpanjangnya PSBB ini dikarenakan masih tingginya angka kasus positif COVID-19 di Jakarta. Kenaikan angka kasus COVID-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru 2021 meningkat 18%. Seperti pada tanggal 3 Januari 2021 lalu, angka kasus mencapai 15.471 jiwa dari 2 pekan sebelumnya, yakni 13.066 jiwa pada 20 Desember lalu. Epidemiolog Indonesia di Griffith University Australia, Diki Budiman, mengatakan pemerintah harus menyiapkan antisipasi ledakan kasus baru COVID-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru. Selain itu, ia menerangkan bahwa saat ini potensi peningkatan penyebaran COVID-19 mencapai 40%. Menurutnya hal ini diakibatkan karena adanya 2 agenda besar, yakni Pilkada 2020 dan libur panjang Natal dan Tahun Baru. Selain itu, pelonggaran beberapa peraturan seperti diizinkannya warga pulang ke kampung halaman dan dibukanya tempat-tempat wisata saat libur panjang Natal dan Tahun Baru menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kasus COVID-19. Kita memasuki, yang saya juga katakan di beberapa kesempatan, 3 bulan ini kita memasuki masa kritis, ya. Masa yang sangat rawan, yang artinya masa yang akan kita alami di 3 bulan pertama tahun 2021 itu lebih buruk dari 2020. Jauh lebih buruk, potensinya jauh lebih buruk. Dan ini juga masa 3 bulan ini yang akan menentukan intervensi yang kita lakukan, respon yang kita lakukan baik pemerintah dan masyarakat dan semua pihak akan menentukan arah dan pola pandemi kita selanjutnya. Kalau kita di 3 bulan ini abai, 3 bulan ini lengah, ya, lemah itu bukan hanya lemah mental tapi lemah dalam intervensi. Nah, ini akan membawa situasi kita menjadi jauh lebih buruk dari 2020 meskipun ada vaksin. Selain meningkatnya kasus COVID-19, tingkat keterisian fasilitas kesehatan dan ruang isolasi yang sudah mencapai di atas 85% juga menjadi persoalan. Seperti jumlah perawat, dokter, dan beragam alat kesehatan di beberapa rumah sakit di Jakarta juga tidak seimbang dalam menangani pasien COVID-19 yang kian meningkat. Jadi dalam perang menghadapi COVID-19 ini, waktu adalah juga musuh kita. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu saat ini untuk mengelola, membatasi mobilitas, interaksi, keramaian itu, yang terjadi ya seperti saat ini. Seperti kita kan sudah melakukan pilkada, ada demo, ada libur panjang segala macam. Nah saat ini yang terjadi kematian itu sudah hampir 300 per hari dari website pemerintah daerah. 300 kematian itu sudah luar biasa ya, jangankan sebetulnya 300 ya, satu kematian itu akibat satu wabah itu sebetulnya adalah indikator yang sangat serius loh. Ada ribuan kasus, yang dari satu kematian itu ada ribuan kasus yang kita nggak terdeteksi. Nah, itu yang harus difahami. Dan oleh karena itu keputusan, keberanian mengambil kebijakan itu menjadi kunci. Ya, pemerintah diharapkan dapat mengambil kebijakan yang cepat dan tepat, seperti melakukan 3T atau tracing, testing, dan treatment secara masif untuk mengantisipasi munculnya klaster baru pasca libur Natal dan Tahun Baru. Andrew Pakpahan, Tim Liputan, DAI TV.